Subhanallah, menjelang waktu asar di hari kelima, beliau bersama istri dan 7 anak menyatakan sikap hijrah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pendeta Alfon ini selalu bertemu dengan saya. Dia bilang, jangan saya bicara Islam. Saya bilang, saya orang Irian, agama Islam. Abang orang Irian, pendeta agama Kristen. Kita boleh hidup. Saya berusaha untuk bertemu dengan beliau. Akhirnya suatu waktu saya mencoba, selesai sholat subuh, saya jalan kaki ke rumah beliau kurang lebih 200 meter. Perjalanan pagi menuju rumah beliau, jarak 1 meter saya mau sampai ke rumah beliau. Saya lihat beliau sedang lari pagi di depan halaman rumahnya. Ketika saya lihat beliau lari pagi, saya percepat langkah untuk bertemu beliau. Ketika saya tunduk, beliau lihat saya dan lari masuk. Pintu rumahnya dia tutup. Saya angkat wajah saya, di depan pintu rumah sudah tidak ada orangnya. Saya akhirnya masuk. Saya ketuk pintu rumahnya di pagi hari itu. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah istri beliau. Pagi, ada apa? Ibu, saya mau ketemu dengan abang pendeta Alfon. Istrinya langsung mengatakan, mohon maaf, bapak tidak ada di rumah. Dalam hati saya baru yang tadi dari nasi itu siapa? Saya pulang. Hari kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak beliau yang keluar, mohon maaf, bapak tidak ada di rumah. Saya pulang, hari ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikutnya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang, hari keempat saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya yang keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang, hari kelima saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya lagi yang keluar tetap saja mengatakan tidak ada di rumah. Sampai 1 bulan penuh tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu, tidak ketemu dengan abang pendeta, kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anak silih berganti tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Hari kedua bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Hari ketiga bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Hari keempat saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang, hari kelima saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari ke-15 saya belum tiba di rumah itu. Istri dan anaknya sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, mereka mengatakan, Anda ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah kami? Kami sudah bilang beliau tidak ada di rumah, masih saja mendatang ke sini. Saya pulang besok pagi, hari ke-16 bulan kedua, tetap saja saya datang ke rumah itu. Sampai 2 bulan penuh saya mengetuk pintu rumah itu, tidak ketemu dengan beliau, kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya silih berganti bahwa tidak ada di rumah. Bulan ketiga hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang, hari kedua bulan ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Subhanallah. Begitu di hari ketiga bulan ketiga saya datang, saya menyapa selamat pagi. Anak tertuanya keluar mengatakan, pagi Pak Fadlan, mohon maaf, tadi malam Bapak jatuh sakit, kecapean, kelelahan, sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung tunduk memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pulang, saya melanjutkan perjalanan dari rumah beliau ke rumah sakit untuk cari tahu keadaan yang sebenarnya. Begitu sampai ke rumah sakit, saya tanya, mereka membenarkan dia ada di rumah sakit tadi malam dan sedang ada di kamar VIP nomor 48. Saya tidak langsung ke kamar itu, saya keluar dulu, ada orang jual buah-buahan di luar sana, saya beli, saya bungkus, dibungkus jadi parcel, lalu saya bawa dan berjalan menuju kamar nomor 48.
Setiba saya di depan pintu kamar itu, saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Istri beliau langsung menjawab dari dalam kamar, pagi, silakan masuk. Rupanya tidak tahu kalau itu adalah saya. Saya buka pintu pelan-pelan, saya angkat parsel, saya tutup wajah saya dan berjalan pelan-pelan. Begitu sampai di dalam, saya lihat kaki istrinya, saya turunkan parsel. Selamat pagi bunda, saya dapat kabar abang jatuh sakit sehingga saya beli buah-buahan ini. Nanti kalau abang bangun tidur, sampaikan salam hormat bahwa tadi Fadlan dari sini. Begitu saya cerita dengan istrinya, Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya, pagi Pak Fadlan. Saya tinggalkan istrinya merapat salaman dengan beliau dan saya bilang, abang, hari ini sungguh sangat luar biasa, saya dapat rahmat dari Allah. Karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang tidak sakit, tapi abang hari-hari mendidik istri anak untuk berbohong. Itu menjadi penyakit supaya saya ketemu di sini. Nanti kalau abang sehat, sembuh, jangan mengulangi perbuatan ini lagi. Saya pamit pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh dan pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama di rumahnya. Selamat pagi. Beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Di saat itulah saya mulai cerita kepada mereka dengan judul Indahnya Islam bagi Penduduk Alam Semesta. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang saya pamit pulang. Beliau mengantar saya sampai depan pintu pagar. Beliau mengatakan, Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Besok pagi saya datang dari jam 7.30 sampai jam 12. Sesudah itu sholat duhur selesai, saya melanjutkan sampai asar. Pekerjaan seperti ini saya lakukan 5 hari berturut-turut. Subhanallah, menjelang waktu asar di hari ke-5, beliau bersama istri dan 7 anak menyatakan sikap hijrah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya langsung sujud syukur dan menangis kepada Allah. Dan saya mulai menanyakan kepada dirinya, saya, seandainya saya angku dengan agama yang saya miliki hari ini, begitu saya diusir, saya tidak akan datang lagi ke rumah itu. Seandainya saya sombong dengan agama yang saya anut, begitu saya diusir, saya akan katakan saya tidak akan datang ke rumah itu. Terima kasih Allah ya Rabb, Engkau telah menanamkan kesabaran kepadaku tentang pekerjaan ini, dan hari ini Engkau telah menghadiahkan kepada saudaraku, mereka menyebut namamu dan menyebut nama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga ini hijrah, saya ada sedikit uang, sewa rumah yang sedikit besar, saya pindahkan mereka dan menuntun mereka untuk sholat 5 waktu dan menuntun mereka untuk bisa baca Quran. Nama Alfon saya ganti dengan nama Abu Sofyan. Begitu hari Jumat sudah mulai masuk ke masjid, sholat Jumat, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Tapi begitu hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di tempat lamanya dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Tidak mungkinlah Abu Sofyan ke sana karena sudah takbir. Akhirnya Fadlan dicari, ditahan tanpa proses apa-apa, langsung suruh nginap selama 3 bulan di penjara. Alhamdulillah.